dipersembahkan oleh Cappuccino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Oke. Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja. Jadi, Bapak mendukung tetap kabur aja ke luar negeri. Artinya pencari pekerjaan ke luar negeri. Oh, kalau itu boleh dong. Orang nggak gini, tidak ada satupun negara membatasi warga negaranya ke luar negeri. Gitu. Kedua, tidak juga kita membatasi hak-hak mereka untuk tinggal lama di sana, mau kabur, mau apa. Tapi boleh balik lagi kan, Pak? Balik lagi boleh dong. Boleh dong. Boleh. Itu Tapi kan penting tadi tuh, jangan klarifikasi sampai hal-hal yang sifatnya administratif, yang prosedur tadi disampaikan dari Menlu ini dihilangkan agar supaya kenapa? Kita tahu dia di mana posisinya. Ya. Jangan sampai hal itu hilang. Akhirnya kita negara yang disalahkan. Seakan-akan abai terhadap warga negaranya. Contoh kasus kemarin, maaf, kawan-kawan yang di laut itu yang ditembak itu ya, kasihan kan. Negara yang Gitu paling loh. berbahaya jangan pergi ke sana kerja, negara apa? Nggak ada, kita nggak pernah ngelarang. Kita nggak pernah ngelarang. Kamboja? Kenapa? Negara yang paling bahaya untuk tenaga kerja Indonesia karena bisa jadi TPPO atau... Nah, iya pertama pasti Kamboja. Karena gini, Kamboja kan melegalkan namanya judi. Ya. Di sisi lain kita paham bahwa negara kita adalah negara muslim terbesar. Ya. Masa kita ngasih ruang buat ke sana, minimal kita sudah ingatkan, jangan, di sana judi ilegal. Ya. Kedua, kita tidak membiarkan atau melegitimasi hal-hal itu untuk ke sana. Ya. Masa kita nggak ada pelatihan di Indonesia, pelatihan tenaga kerja untuk operator judi, udah nggak ada tuh. Ya. Karena memang di kita tuh ilegal. Tapi Oke. kan negara itu legal gimana? Jadi intinya Menteri pun, Wakil Menteri pun mendukung adanya migrasi ke luar negeri untuk bekerja. Silakan. Bahkan gini, maaf. Bahkan hari ini ada 1 juta kebutuhan tenaga kerja magang khususnya di Jepang. 1 juta. Kita buka. Wah, 1 juta. gimana nih Ibu Irma? Gimana cara mengatasinya ini? 7 juta pengangguran. Itu bisa-bisa lebih dari 7 juta kali ya? Sebenarnya kan kita bisa lihat ya, UMKM kita juga sudah mulai naik. Ya. Kemudian itu yang namanya pengemudi ojol itu juga menurunkan tingkat pengangguran loh. Ya. Nah, MBG ini makan bergizi gratis ini satu dapur itu ada 47, Ya. enggak 47 orang Ya. yang akan bekerja dan banyak lapangan pekerjaan nantinya akan tercipta. Nah, belum lagi ya seperti yang saya bilang tadi, proyek-proyek nasional yang harus digagas oleh pemerintah itu juga harus bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi bangsa ini. Ya. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah yuk kita sama-sama ya kan support pemerintah sekaligus mengkritisi pemerintah secara konstruktif gitu. Jangan baru kerja 100 hari, ini pasti nggak berhasil. Waktu ya nggak kampanye bisa, dulu nggak gini nggak bisa pendapat Ibu. begitu juga gitu. Ya nggak bisa begitu juga Bang. Ya kan kayak Abang lah contohnya, ya kan. Abang bilang tadi orang punya gunung uranium gitu. Ya nggak usah ngawang-ngawang lah ya. Kita lihat standar hidup kita seperti apa. Kemudian pemerintah sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa mau dia berangkat ilegal maupun dia berangkat tidak legal, semuanya harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Ketika Wajib perlindungan melindungi itu warganya. dibutuhkan. Ya. Oke, Pak Yuda Nugraha, gimana cara melindungi warga di luar negeri? Jadi Apa sudah dilakukan atau memang cuek? betul. Jadi sesuai undang-undang, tugas negara adalah memberikan pelindungan kepada setiap warga negara Itu Indonesia. terjadi nggak? Terjadi. Ya. Nah. Jadi tahun lalu kita menangani 67.000 kasus WNI kita bermasalah dan mayoritas itu adalah WNI kita yang undocumented. Kita lindungi. Oke. Ya, termasuk tadi yang kasus penembakan 5 warga negara kita yang ada di Malaysia. Namun yang paling penting adalah we have to address the root causes-nya. Ya. Pola migrasi warga negara kita ke luar negeri itu masih tidak aman. Banyak yang lewat calo, banyak yang lewat jalur ilegal, yang kemudian akhirnya niatnya ingin meningkatkan kesejahteraan, justru malah akhirnya musibah yang didapat. Itu yang ingin kami himbau bahwa hak setiap warga negara, monggo silakan, tapi lakukan dengan cara yang aman. Pahami modus-modus TPPO. Pahami modus-modus TPPU. Satu lagi Bang, satu aja. Saya kepingin Noel ini ya berikut Menteri PMI tutup tuh lobang-lobang tikus tempat keluar PMI ilegal. Yang juga di-backingi oleh oknum-oknum tuh. Tutup. Kalau itu nggak ditutup ya tetap aja itu yang ilegal Apa mungkin? keluar. Apa bisa?
Hah? Apa bisa ditutup orang kadang-kadang berangkat 2-3 orang berangkat? Kenapa nggak bisa? Kalau punya komitmen kerja untuk rakyat semuanya pasti bisa, Bang. Satu lagi Bang, Ya. menarik nih. Kami ikuti diskusi di tagar tersebut ya. Dan kami melihat ada beberapa pihak yang menyampaikan informasi yang menyesatkan. Contoh, sudah berangkat aja ke luar negeri pakai calo. Berangkat saja dengan visa turis, nanti bisa dikonversi ke visa kerja. Ya. Itu tidak terjadi di luar negeri. Tidak terjadi. Ya, justru yang itu kemudian menyebabkan warga negara kita menjadi undocumented dan kemudian bermasalah. Ya. Itu yang banyak terjadi di Kamboja. Jadi sebaiknya dengan- kalau berangkat benar-benar sudah dokumennya sudah lengkap begitu. Betul. Oke, Pak Ahmad Nur Hidayat, gimana Tadi saya solusinya? belum bicara mengenai ya mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja. Saya kira itu pernyataan yang terlalu mengeneralis ya. Kalau dapil, Maksud kamu tidak baik-baik saja? menurut saya begitu. Hah? Indonesia tidak baik. Satu, misalkan saya katakan, saya bukti. Indonesia mengalami deflasi di bulan Januari 0,78. Deflasi itu artinya apa? Harga-harga turun. Yang kedua, kalau abang pergi ke pengadilan agama, banyak orang yang mengantri minta cerai. Ketiga, kalau abang lihat gaji pegawai formal 6,5% naik, itu pun mereka protes. ASN pun demo, tukinnya tidak dibayarkan. Ini ASN aja. Belum Bang kita cerita, yang kerja formal itu hanya 49%. Ya. 61% lebih masyarakat kita informal. Negara abai di situ. Yang ingin saya katakan, Yang gagal siapa? yang ingin saya katakan adalah anak muda kita ini yang menggunakan hashtag ini adalah anak-anak yang kena bonus demografi. Kenapa nggak kemudian kita tahan mereka? Yang kerja silakan yang senior kayak Bang Hensat begini. Masih yang, muda saya. Enggak, maksud saya, yang muda-muda ini dibuatlah satu kampanye. Hey, pekerjaan di sini lebih baik. Anda bisa membangun. Kita punya Indonesia Emas 2045. Di sini stay, dikampanyekan. Indah artinya banget Anda, ya. artinya Harus Anda begitu. itu nggak setuju Enggak. dengan kabur aja Harus lah. begitu negara Itu aja. berpikirnya. Ya. Negara Itu itu harus berpikirnya jangan bicaranya memberikan kontraproduktif. kesejahteraan buat tenaga kerjanya dalam negeri supaya mereka tidak. Pak Hendri gimana? Berarti Kabur dia aja setuju atau dengan tidak? Kabur aja lah. Kan Gini, itu. kabur aja dulu. Kan tadi saya sudah sebutkan yang pertama ini konotasi negatif karena ada kata kabur. Iya, Ya. Kemudian dari kabur aja dulu, ini yang sebetulnya dijual kan mimpi. betul. Mimpi. Bahwa ada mimpi yang lebih indah di negara lain. Ya. Nah, yang harus dilaksanakan, harus dilakukan oleh pemerintah adalah Mimpinya di sini aja. digarisbawahi bahwa pada saat Anda pergi ke luar negeri, itu harus ada bekalnya. Pada Bekalnya saat apa? ke luar negeri harus Skill. ada bekal. Ya, skill. Orang-orang yang ada di luar negeri kan Ya. sekolah, Ya. ada yang bekerja juga, tapi penempatannya sudah ada, Ya. sekolahnya juga ada. Abang jangan iya-iya aja. Ini saya lagi bicara nih. Abang nih iya-iya Waktu terus. udah habis. Oh, waktu habis. Oh, maaf bang, mau gimana? Saya pikir abang iya-iya aja, jadi abang setuju. Jadi saya oke lah, menarik lah. Oke bang, uranium. Uranium. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Kabur aja dulu tidak selalu berpotensi negatif. Saya lah contohnya kabur aja dulu, ternyata saya sukses berat. Demikianlah Hot Room yang dapat ditonton setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV. Silakan Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.